Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan aku akan terus bilang kalau ini merupakan reading hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang, atau mungkin energinya sendiri juga vice versa alias terbolak-balik. Bisa jadi energi kamu yang terkoneksi ya. Untuk yang baru bergabung, selamat datang, semoga betah. Untuk yang sudah bergabung, terima kasih sudah mendukung aku sampai saat ini dan berada di titik ini. Untuk yang sudah pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian bisa menemukan channel yang lebih sesuai dengan harapan kalian. Atau reader yang memang bisa memberikan kalian harapan-harapan yang membuat hati kalian lebih tentram. Sedangkan kalau di aku kan, aku nggak bisa bikin kalian tentram 90%. Dan seperti biasa nih, ada 3 file ya, 7 of Wands, 8 of Wands, dan 9 of Wands. Tema hari ini adalah apakah dia menyesal dan ingin kembali? Si dianya ini bisa siapa aja ya. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, 2, atau ketiganya sekaligus. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Kalau udah, aku mau taruh dulu file 2 dan file 3-nya. File 1 ini pilihan kalian ya. Dan aku lupa bilang kalau di sini ada seseorang yang memang masih belum bisa melupakan kamu di sini di bottom cards-nya. Masih belum move on juga sih. Ini kayaknya lanjutan dari episode kemarin sih. Kalau episode kemarin kan yang sulit melupakan kamu. Kalau ini, apakah si dia menyesal atau mungkin si dia akan kembali nanti? Jadi ya sedikit berhubungan lah ya dengan ini. 7 of Wands. Ya. Orang ini atau sosok ini, dia mungkin pernah dekat dengan kamu, atau barangkali teman akrab, sahabat, atau ya bisa mantan pacar, mantan suami, atau istri. Kenapa dia pergi dari kamu? Dia merasa bahwa kamu sudah bukan levelnya lagi. Saya nggak tahu nih level apa yang dimaksud ya di 7 of Wands, tapi kita lihat. Oh, kenapa kartu Justice itu terkadang selalu muncul di beberapa deck saya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau di sini di 5 of Wands, ya, aku lihatnya juga orang ini atau sosok ini merasa dia harus memperjuangkan haknya. Jadinya dia lebih milih pergi dari kamu, ghosting kamu juga. Orang ini atau sosok ini mempunyai sifat yang nggak bisa diganggu gugat sih. Pokoknya kalau pergi ya pergi aja, mangkreng gitu, nggak mau dengar penjelasan dari mata kedua dan mata ketiga orang lain. Jadi maksudnya gini, kamu punya seseorang teman, mantan pacar atau pasangan, dia ini sifatnya maunya mendengarkan diri sendiri aja, nggak mau mendengarkan orang lain. Misalnya nih, dia ada keluhan apa, tapi dia nggak mau bilang. Cuma, dia itu pinter banget memanipulasi orang lain, memanipulasi juga emosi orang lain supaya mendukung dia gitu, dengan alasan kamu itu sebagai penyebab dia pergi. Padahal sebenarnya belum tentu. Dia itu pergi hanya karena merasa dia ingin bebas dari kamu. Karena bagi dia aturan kamu tuh tidak masuklah untuk dia, yang mungkin kognitifnya kurang juga. Dan di sini di Justice di sini juga ya dia menganggap bahwa keadilan dia itu lebih penting daripada keadilan orang lain. Tapi nyatanya di sini juga dia sebenarnya juga nggak adil sih. Gak adil loh dia meninggalkan orang dengan ghosting.
Dan di sini juga aslinya dia sebenarnya menyesal sih, menyesal baru-baru ini ya, dibanding dia pergi yang tanpa pikir panjang. Dia menyesal karena masalah itu datang lagi. I mean, ketika dia memutuskan pergi dari kamu, dia kan berpikir nih, wah gue udah bebas nih masalah dari si A, maksudnya kamu. Tapi ternyata malah dia itu kembali lagi mendapatkan masalah yang sama dari orang lain, bisa dari orang terdekatnya, keluarganya, mertuanya, atau teman-teman SMK-nya atau SMA-nya atau teman-teman sekolahnya, teman kuliahnya, gitulah kira-kira. Kalau bisa disimpulkan ya, orang ini merupakan orang yang pernah dekat banget sama kamu, walaupun bisa jadi dekatnya itu online. Bisa jadi memang kalian satu kampus atau satu sekolah. Dia merasa dia memperjuangkan haknya untuk menyayangi dirinya sendiri dengan cara meninggalkan kamu. Orang ini juga sifatnya mempunyai sifat yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan pasif agresif juga kalau misalnya dia chat. Jadi kita sebenarnya nggak tahu maunya dia apa, tapi dia berpikir bahwa orang harus tahu maunya dia tuh apa. Dan dia awalnya tuh berusaha menuntut keadilan dari kamu. Ketika sifat kamu yang dianggap sama dia tuh nggak enak gitu loh, tapi dia nggak mau ngomong alasannya apa, dan dia menuntut keadilan. Tapi sekarang dia juga kena batunya sih, dia juga menyesal, pengen kembali juga, tapi dia ya gitu, gengsinya tinggi banget, sama kayak film Warkop ya, gengsi dong. Ada word dan ada inner child. Kalian bisa lihat ya. Word sama ini. Dia mempunyai sifat seperti itu ya karena memang inner child-nya terluka, karena dulu dia juga tidak didengarkan orang lain. Sementara ketika dia sama kamu, dia merasa dia tidak didengarkan oleh kamu. Maunya bagi dia kamu yang harus didengarkan oleh dia, padahal bisa jadi terbalik. Iya, bisa jadi terbalik. Dan dia merasa cara itu adalah cara yang paling tepat untuk meninggalkan kamu. Dengan alasan dia juga butuh cinta, dia juga butuh kebahagiaan. Tapi dia tidak berpikir atau belum berpikir ke arah yang udah jauh ya. Dia berpikir kebahagiaan itu adalah ketika dia meninggalkan seseorang yang dianggap tidak menghargai dia. Bagaimana kalau kenyataannya dia hanya perlu lebih sabar dengan keadaan supaya dia bisa lebih bahagia. Bagaimana dia harusnya bersyukur ketika bertemu orang yang sudah pernah berada di dekatnya. Bukan dia meninggalkan hanya karena dia ingin bebas, tapi ternyata dia tetap ada dalam masalah. Jadi kesimpulannya, orang ini menyesal meninggalkan kamu, tapi gengsinya yang ketinggian. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai file 2, ini pilihan kalian ya. 8 of Wands. Apakah dia menyesal telah meninggalkan kamu? Kalau di sini aku lihatnya orang ini atau sosok ini memang salah satu orang yang kamu kenal sih. Kalau tadi di file 1 kan orang yang memang kenal baik ya awalnya, tapi bentrok dan pergi karena suatu situasi yang bagi dia itu sudah tidak menguntungkan sama sekali. Nah, kalau ini adalah orang yang memang tidak begitu dekat dengan kamu tapi cukup kenal kamu ya. Mungkin PDKT-an kamu kali ya, atau gebetan. High Priestess, The Magician, dan The Tower. Ya, dia salah satu orang yang pernah dekat dengan kamu. Dia ini sifatnya dibilang pintar ya, cukup pintar, cerdas juga, dan pengetahuannya banyak.
Dan dia pergi meninggalkan kamu karena bagi dia kamu adalah orang yang susah dibilangin. Bagi dia tuh dia adalah orang yang punya segalanya. Punya segalanya di sini bisa jadi pengetahuan yang bagus, public speaking yang keren, teman-teman yang sosialita. Bagi dia kamu itu energinya jauh, jadi dia merasa bahwa lebih baik aku tinggalin aja deh, karena dia nggak bisa kupaksa untuk jadi sesuai maunya aku. Maksudnya nggak bisa dipaksa jadi kesetnya dia, karena bagi dia kan kamu itu adalah cuma orang rendahan yang mungkin dikasih keberuntungan serba bisa, punya koneksi banyak. Apakah dia menyesal? Agak menyesal sih. Kalau tadi kan menyesal ya, cuma gengsi. Kalau ini agak menyesal karena dia itu juga terkena masalah yang sama dengan ketika dia meninggalkan kamu. Dia ditinggalin oleh circle-nya dia yang dulu dia anggap sebagai orang-orang yang berkompeten untuk dia, orang-orang yang dianggap sama dia itu orang-orang yang tepat untuk menjadi sosialita yang bagus gitu, sosialita yang elit, tapi sebenarnya dia pun ekonominya sulit. Saya nggak ngeledek atau apa ya, cuman kalau dilihat di sini memang orang ini terkesan ya rohaniawan atau rohaniawati, religius, agamis juga, dan dia berusaha mengajarkan orang yang awalnya katanya untuk kebaikan ya, tapi ternyata pada aslinya dia hanya memanfaatkan orang tersebut menjadi keset untuk menjadi dalam tanda kutip pemujanya. Apakah sih dia menyesal? Ya agak menyesal sih dia meninggalkan kamu, atau dia coba-coba untuk mempermainkan perasaan kamu, dan pada akhirnya dialah sekarang gantian dipermainkan perasaannya. Lalu ada sang City dan letting go. Kalian bisa baca sendiri ya. Aku cuma punya beberapa pesan untuk kalian ya, berhubungan dengan ini. Kamu nggak perlu takut ketika dia pergi, karena harusnya kamu bersyukur. Ketika dia pergi dan dia mungkin menyesal di luar sana, ya berarti tandanya memang dia bukan seseorang atau sosok yang baik buat kamu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena semuanya sudah diatur oleh semesta. Kamu nggak bisa kontrol, tapi kamu bisa menyelamatkan diri kamu dan diselamatkan oleh semesta. Dan sebenarnya dia mendekati kamu ya supaya dia itu bisa untung sendiri, bukan dia benar-benar tulus dengan kamu. Kalau dibilang ingin kembali enggak, ya pasti ingin kembali sih, tapi dia kan udah ditutup aksesnya sama kamu kayaknya. Dia ingin kembali tapi dia udah ditutup aksesnya. Jadi kesimpulannya, orang ini terlihat rohaniawan atau rohaniawati atau agamis, dan kamu mau dijadikan dia sebagai keset welcome-nya. Karena kamu dianggap bagi dia juga kan memberi keuntungan ya, tapi ternyata kamu menolak untuk itu, dan dia pada akhirnya pergi meninggalkan kamu. Iya, dia menyesal dan sebenarnya ingin kembali, tapi karena kamu sudah mencium bau-bau tidak beres, pada akhirnya ya dia hanya berusaha untuk denial, untuk lari dari kenyataan kalau dia juga harus memperbaiki diri, bukan cuman kamu yang dia sindir, doxing lah atau apa.
Jadi kesimpulannya ya, memang ada baiknya orang tersebut pergi dari kamu. Pergi dari kamu dan biarlah dia menyelesaikan karmanya sendiri. Kamu nggak perlu ikut-ikutan, apalagi sok-sokan ngebantu. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 2. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai, file 3. Ini pilihan kalian ya, Nine of Wands. Orang ini atau sosok ini adalah seseorang atau sosok yang ya hampir mirip ya sama file 1. Dia itu dekat sama kamu, tapi ada kemungkinan di sini adalah spesifiknya pasangan kamu sih. Kalau kamu jomblo ya memang ini hubungan antara orang yang kamu sukai sih dengan kamu. Aku cuman bisa ketawa, maaf. Tapi kalau di sini kenapa dia meninggalkan kamu ya karena kamu sendiri yang merasa jual mahal kepada dia. Tapi di sisi lain kamu juga terlalu welcome dengan lawan jenis kamu, dan pada akhirnya keputusannya itu sepertinya memang tepat sih untuk meninggalkan kamu ketika dia merasa gak mau aku dengan seseorang yang terlalu ramah kepada semua orang, khususnya lawan jenis. Dan pada akhirnya kamulah yang menyesal sendiri tidak memberikan dia kesempatan, karena di mata dia kamu jual mahal, tapi di sisi satunya kamu itu seperti orang yang tidak berpikir panjang kepada pertemanan orang lain, selalu terlalu ramah pada cewek atau cowok, begitu juga sebaliknya. Jadi di mata dia tuh kayak ilfeel duluan. Apakah dia menyesal meninggalkan kamu? Apakah dia ingin kembali? Jawabannya adalah tidak. Nah, untuk perempuan, cobalah jangan menjadi seseorang yang terlalu lama dengan lawan jenis. Apalagi sampai ada omongan yang kurang baik, misalnya, kamu tuh perempuan gampangan. Nanti kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, yang sakit hati siapa? Perempuan juga kan? Gitu juga dengan laki-laki. Janganlah terlalu banyak tebar pesona. Karena belum tentu orang yang kamu suka melihat kamu dari gaya kamu, tapi mungkin saja dia lihat kamu dari pertimbangan lain. Ada inner power dan limitless. Kalian bisa lihat di sini ya. Sama limitless. Jadi aku bisa simpulkan dia itu sudah berusaha untuk sabar dengan kamu, tapi pada akhirnya dia lebih milih meninggalkan kamu karena dia sudah mempunyai keberanian untuk meninggalkan kamu di sini ya. Dan dia juga terbatas lah untuk berusaha mengerti kamu. Kesabaran orang kan berbeda-beda ya, jadi tidak bisa disamakan juga. Kesimpulannya untuk file terakhir, dia adalah gebetan kamu atau mungkin pasangan kamu yang sudah berpisah, karena dia cemburu sebenarnya sama kamu, tapi kamunya yang gak mendengarkan. Dan memang dia sudah ada batas dan mempergunakan kekuatan terakhirnya untuk meninggalkan kamu, dan dia tidak menyesal untuk itu. Ya, turut berduka untuk kalian berdua. Tapi untuk kamu yang pilih file 3, ada baiknya ya memang harus saling introspeksi diri aja sih. Kenapa banyak orang yang meninggalkan kamu?
jangan dari sisi kamu aja. Saya rasa itu dulu deh untuk file terakhir. Terima kasih sudah menonton, dan kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek IG di atas atau klik link IG di deskripsi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.